akan mempresentasikan salah satu bab yang berjudul Pemeringkatan jabatan dan evaluasi jabatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi pemeringkatan jabatan. Penentuan tingkat jabatan atau job grading merupakan suatu teknik untuk menentukan perbedaan-perbedaan di antara jabatan-jabatan dan tingkat pembayaran dalam organisasi-organisasi yang besar. Tingkat jabatan atau job grades terdiri dari suatu penyelidikan secara ilmiah dari semua jabatan atau penilaian jabatan. Dari semua yang menempatkan jabatan-jabatan tersebut dalam kategori yang lebih luas yang disebut dengan tingkat jabatan. Dan tidak mutlak dilambangkan dengan angka, namun juga dilambangkan dengan abjad. Contohnya A, B, C, D, dan seterusnya. Grade sama dengan angka, sama dengan grup, atau sama dengan golongan yang menunjukkan kepada peringkat yang diberikan pada jabatannya dan bukan pada manusianya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat peringkat jabatan. Dalam menilai jabatan, untuk memberi tingkat-tingkat yang berlainan tidak ada standar yang sama. Job grading sangat penting untuk membantu dalam yang pertama yaitu menyusun secara latihan. Yang kedua, kenaikan pangkat. Yang ketiga, skala-skala gaji. Yang keempat, memilih dan memperkerjakan pegawai. Yang kelima, mutasi antar bagian. Yang keenam, menyusun daftar pembayaran. Dan yang terakhir, menghitung biaya dan anggaran. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang metode dalam menentukan peringkat jabatan. Tidak ada peraturan yang sifatnya umum mengenai beberapa jumlah tingkat jabatan yang dibentuk, namun makin banyak tingkatannya akan membingungkan. Namun bila terlalu sedikit tidak adil bagi pegawai. Konsekuensi yang timbul dari adanya job grading ini adalah jabatan yang berdekatan satu sama lain dalam hal seperti kompleksitas dan kesukaran mengerjakannya, akan memperoleh pembayaran yang relatif sama, otomatis masuk dalam skala gaji yang sama. Ada dua alternatif yang dapat dipilih dalam menentukan grade. Yang pertama, mengumpulkan jabatan yang jumlah poinnya berdekatan dalam beberapa kelompok. Terlebih dahulu ditentukan selisih jumlah poin dari tiap grade atau golongan. Jika misal nilai poin untuk tiap grade yang diinginkan dari 6 poin dan hasil penilaiannya misalnya antara 38 sampai 86, maka diperoleh 8 grade yang masing-masing terdiri dari 6 poin. Yang kedua, menentukan dahulu jumlah job class yang diinginkan. Mungkin tetap menggunakan job grade yang dipakai selama ini. Metode ini memiliki pendekatan statistik, sehingga metode ini dianggap lebih relevan. Adapun pedoman langkah-langkah untuk menggrade jabatan sebagai berikut. Yang pertama, susunan data yang dari terbesar sampai yang terkecil. Kemudian buatlah sebaran data dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, tentukan job grade atau class yang akan digunakan. Misalnya, ditentukan 11 grade yang terdiri dari 1 yang terkecil sampai 11 yang tertinggi. Yang ketiga, tentukan panjang class interval dengan cara membagi sebaran dengan banyak job class yang diinginkan. Membahas keuntungan dari penentuan tingkat jabatan atau job grading yang terdapat 10 poin. Poin pertama yaitu merupakan dasar untuk rencana gaji, pelatihan, dan kenaikan jabatan. Poin kedua berguna dalam memilih pegawai. Poin ketiga menunjukkan isi pekerjaan dari jabatan-jabatan dan perbedaannya. Poin keempat, perbaikan hubungan antar pegawai dan manajemen. Poin kelima, pengurangan dalam perpindahan tenaga kerja. Poin keenam, penambahan hasil pekerjaan. Poin ketujuh, perbaikan dalam moral. Poin ke-8, mengurangi perdebatan-perdebatan tentang upah atau gaji. Poin ke-9, pengurangan dalam keganjilan upah dan gaji. Poin ke-10, perlengkapan data untuk perbandingan mengenai perjanjian kerjasama.
Kemudian yang kedua, saya akan membahas kekurangan dari penentuan tingkat jabatan atau job grading yang terdapat 9 poin. Poin pertama, tidak dapat mempertimbangkan prestasi kerja atau kecakapan perorangan. Poin kedua, tidak dapat menetapkan skala pembayaran tanpa adanya keterangan tentang kondisi pasar, persetujuan serikat dagang, dan lain-lain. Poin ketiga, tergantung pada penilaian manusia yang tidak sama. Poin keempat, hampir tidak mungkin menilai sebagian besar dari pekerjaan tata usaha. Poin kelima, penilaian mungkin tidak diselenggarakan atas dasar yang sama karena isi pekerjaan yang berbeda dari jabatan yang berbeda. Poin keenam, biasanya jabatan ditaruh dalam jumlah tingkat yang terbatas dan banyak jabatan yang mempunyai sifat yang berbeda meskipun dalam tingkat yang sama. Poin ketujuh, ada kecenderungan untuk melihat pegawai sebagai suatu faktor yang dinilai, padahal pegawai sebenarnya hanyalah berhubungan dengan jabatan. Poin ke-8, kualitas yang tidak jelas seperti kesetiaan dan inisiatif ditafsirkan dengan cara-cara yang berlainan oleh orang-orang yang berlainan pula. Poin ke-9, sulit untuk mengukur pekerjaan tata usaha dalam penilaian jabatan atau job analysis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan atau penilaian jabatan merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam satu perusahaan. Tujuan utama dari proses ini merupakan untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode-metode evaluasi jabatan. Metode evaluasi jabatan ada dua macam, yaitu metode non-kuantitatif dan metode kuantitatif. Metode non-kuantitatif terdiri dari metode penentuan peringkat dan metode klasifikasi. Metode penentuan peringkat atau ranking method. Metode penentuan peringkat ini adalah metode yang paling sederhana di antara metode-metode penilaian jabatan yang lain, yang hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan kecil dengan jumlah jabatan yang sedikit. Penilaian terhadap jabatan dilakukan oleh suatu tim penilai yang khusus dibentuk, yang biasanya terdiri dari orang-orang dalam perusahaan dengan dibantu oleh konsultan ahli dalam bidang ini. Dasar yang dipakai dalam menentukan nilai ini adalah hasil analisis jabatan, yaitu uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Bila mana hasil analisis jabatan ini tidak ada, maka tim penilai menentukan peringkat dari masing-masing jabatan tersebut berdasarkan interpretasi mereka terhadap kondisi dari masing-masing pekerjaan. Tercakup di sini antara lain keadaan tingkat kesulitan dan volume pekerjaan, besarnya tanggung jawab yang harus dipikul, pengawasan yang dilakukan atau yang diterima, dan pengalaman yang dibutuhkan serta kondisi kerja. Metode klasifikasi atau klasifikasi metode. Metode ini merupakan perbaikan dari metode penentuan peringkat. Di sini, tim penilai memulai kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan beberapa kelas atau tingkat jabatan. Yang kedua, tim merumuskan ciri dari masing-masing kelas atau tingkatan jabatan tersebut secara lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode perbandingan faktor. Metode ini sudah digolongkan ke dalam metode kuantitatif karena sudah berusaha untuk memberikan nilai kuantitatif pada masing-masing jabatan. Langkah-langkah penentuan nilai relatif. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan faktor-faktor dari setiap jabatan yang akan dinilai. Yang kedua, memilih beberapa jabatan sebagai jabatan kunci atau job space, yaitu jabatan-jabatan yang populer. Upaya telah sesuai terdefinisi atau tugas-tugasnya dengan jelas. Yang ketiga, tim penilai melakukan penilaian terhadap faktor-faktor dan subfaktor dari jabatan-jabatan kunci tadi dan menyusunnya berdasarkan peningkat. Yang keempat, menyusun alokasi tingkat upah yang sesuai
setiap faktor dalam jabatan-jabatan kunci tadi. Dilakukan dengan cara membandingkannya terhadap faktor-faktor dari jabatan kunci. Selanjutnya, metode sistem angka. Metode ini adalah metode penilaian jabatan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan, sebab termasuk metode yang paling teliti dan akurat. Langkah-langkah metode sistem angka: 1. Memilih faktor-faktor jabatan, yaitu ciri-ciri jabatan yang dianggap perlu dibayar oleh perusahaan. Contohnya, ketampanan wajah bukan faktor yang perlu dinilai atau dibayar oleh perusahaan. Contohnya, ketampanan wajah bukan faktor yang perlu dinilai atau dibayar oleh perusahaan bagi jabatan penggali sumur. Banyaknya faktor yang digunakan bervariasi tergantung pada kondisi perusahaan. Untuk pekerja langsung dan untuk tingkat manajemen, faktornya juga berbeda. Pemilihan faktor ini dilakukan oleh tim penilai. Yang kedua, menyusun definisi dan derajat dari masing-masing faktor. Definisi faktor dan subfaktor yang dibuat harus jelas, mudah dimengerti, dan tidak mempunyai arti ganda. Derajat faktor juga harus dirumuskan dengan jelas dan tidak bertumpang tindih. Jumlah derajat diusahakan minimum, dengan syarat dapat membedakan secara adil setiap jabatan yang dinilai. Yang ketiga, menentukan bobot relatif dari masing-masing faktor dan subfaktor. Dibuat berdasarkan kesepakatan antara anggota tim penilai dan pimpinan perusahaan. Penentuan bobot ini boleh dikatakan bersifat subjektif. Yang keempat, menentukan nilai angka untuk setiap faktor dengan urutan-urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai maksimum dari keseluruhan nilai yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan nilai masing-masing faktor, yaitu dengan cara mengalihkan bobot faktor tadi dengan nilai maksimum. Yang ketiga, menentukan nilai untuk masing-masing derajat. Yang kelima, menghitung nilai dari setiap jabatan. Di sini saya juga akan membahas langkah-langkah dalam mengevaluasi jabatan. Ada dua. Yang pertama biasanya dikenal dengan sebutan analisa jabatan, yaitu mengumpulkan informasi tentang jabatan yang kemudian disusun menjadi uraian dan spesifikasi jabatan. Pengumpulan informasi ini misalnya dengan menggunakan kuesioner, wawancara, ataupun pengamatan. Yang kedua, menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan dengan mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan tersebut. Dikenal adanya dua metode, yaitu non-kuantitatif dan kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.